Keempat pelaku penghilangan nyawa disertai ruda paksa terhadap siswi SMP di Palembang ditangkap polisi. Korban dihilangkan nyawanya terlebih dahulu dan baru diruda paksa. Diketahui motif dari kasus ini dikarenakan salah satu pelaku sakit hati lantaran cintanya ditolak oleh korban. Keempat anak di bawah umur ini ditetapkan sebagai tersangka. Kasus penghilangnya nyawa disertai ruda paksa terhadap siswi SMP berinisial AA yang ditemukan tutup usia di tempat. Pemakaman pada Minggu siang 1 September 2024 lalu mereka yakni IS 16 tahun, MZ 13 tahun, NS 12 tahun, dan HS 12 tahun. Atas tindak pidana yang ada, tentunya kami juga telah melakukan upaya konfirmasi dan rekonstruksi, di mana telah sebelum terjadi upaya pencabulan maupun pemerkosaan, telah ada upaya untuk melemahkan korban yang berdampak kepada korban meninggal dunia, di mana tersangka melakukan tindakan bekap mulut dan hidung, kemudian dibantu oleh 3 rekannya memegangi tangan dan kaki yang menyebabkan korban tidak bisa melakukan tindakan yang lain, termasuk diantaranya habis nafas, henti nafas, yang pada akhirnya berdampak kepada pecahnya pembuluh darah karena menahan satu kekuatan daripada para tersangka yang memegang baik kaki, tangan, dan membekap mulutnya. Demikian juga kami menemukan beberapa luka dari tubuh korban, diduga terjadi gesekan menyebabkan kakinya lecet karena terjadi perpindahan proses tindak pidana dari TKP pertama ke TKP kedua. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, peristiwa ini sekali lagi bermula daripada adanya kegiatan kuda kepang. Dari pertemuan tersebut, tersangka beserta 3 rekannya mengajak korban untuk berjalan-jalan di area yang tidak jauh daripada tempat tersebut, di tempat yang sepi di daerah perkebunan pecinan. Demikian juga mendekati tempat kremasi atau pembakaran mayat. Disinilah terjadi tindakan pertama, yaitu tindakan penyiksaan, pembekapan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan pencabulan dan pemerkosaan. Tersangka menyadari saat itu akibat tindakan tersebut korban lemas dan diduga tidak bernafas, dan pada akhirnya para tersangka melakukan tindakan secara bergiliran. Yang pertama adalah kekasih daripada korban AA, yaitu saudari S. Kemudian dilanjutkan 3 orang rekan lainnya, yaitu saudara MZ, NS, dan AS secara bergantian. Seiring dengan perbuatan yang ada, korban dilakukan pemilihan tempat guna menghindari diketahui oleh orang atas kondisi korban yang ada. Terjadi perpindahan tempat dari tempat kremasi menuju ke bawah di tempat nisan sebuah pekuburan Cina yang kurang lebih apabila berjalan berjarak kurang lebih 30 menit. Disinilah korban ditempatkan tentunya dengan luka di kaki lecet akibat gesekan tanah maupun padat dilarang yang ada, dan kemudian di tempat tersebut korban dilakukan yang kedua kalinya tindakan pencabulan oleh para tersangka dengan rangkaian yang sama. Yang pertama diawali dari pihak kekasihnya IS, kemudian berlanjut kepada MZ, NS, dan AS. Keempat orang tersebut telah melakukan tindakan pencabulan dalam kondisi korban sudah meninggal dunia. Demikian juga keempat tersangka tersebut telah melakukan perbuatan pencabulan dengan cara yang beragam-agam. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika korban dihilangkan nyawanya terlebih dahulu, lalu diruda paksa secara bergilir oleh para tersangka. Tak hanya itu, usai diruda paksa,
Jenazah korban kemudian dipindahkan dari TKP pertama ke TKP kedua oleh para pelaku dan diruda paksa kembali. Akibat ulahnya, para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara.